ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Alam tara, tidakkah kau perhatikan Muhammad ilalladzina tawallau, pada orang-orang yang menjadikan sahabat qauman ghadiballahu alaihim, menjadikan sahabat satu kaum yang Allah murkai mereka, mereka yang berkoalisi dengan kaum yang Allah murkai, bukan golongan mereka juga bukan golongan kalian, dan mereka bisa bersumpah atas kebohongan padahal mereka sadar. Karena itu Allah akan siapkan bagi mereka azab yang pedih dan buruk sekali apa yang mereka lakukan dulu. Mereka menjadikan sumpah mereka junnah sebagai perisai. Fasoddu an sabilillah. Dan itu membuat mereka menghalangi mereka dan orang lain dari jalan Allah. Falahum azabu muhin, dan mereka akan dapatkan azab yang hina. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara menginformasikan pada Rasul, pada para sahabat dan kaum mukminin tentang bahayanya orang-orang munafik, musuh dari dalam. Dan dari dulu munafikin sampai sekarang masih ada tuh ayah bunda. Karena ini rahmat Allah buat kita, jangan sampai salah gaul, salah berkoalisi, punya circle orang-orang yang jadi musuh-musuh Allah. Orang yang Allah murkai, orang yang Allah hinakan, orang yang akan mendapatkan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berlanjut tentang ciri mereka. Allah beritahukan kepada kita, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka suka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk membela diri. Kebayang tuh ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersumpah untuk memberantas korupsi, pelaku korupsi yang paling besar. Bersumpah untuk menjaga keamanan, maka mereka yang merusak. Sumpah pakai kitab suci. Tapi begitu. Yang lucunya lagi, dia yang menghanguskan barang bukti narkoba, dia yang jualan. Dan lucu. Jadi, tapi anehnya kalau udah jadi tersangka, pada pakai peci. Yang dipakai gelarnya Haji Hajah, malu-malu ini. Jadi dari dulu sampai sekarang masih ada tuh mereka yang bersumpah. Mau bersumpah, tapi sumpahnya itu untuk menyelamatkan diri mereka. Lagi-lagi nih, pragmatis. Nggak tahu tuh ya bunda masih ngerasakan nggak apa nggak, orang-orang model gini masih ada apa enggak? Kalau saya di sekeliling saya masih ada, masih banyak. Jadi biar ayah bunda mengerti. Jadi Allah pengen ngasih tahu bahwa circle yang murni itu orangnya nggak banyak, sedikit. Buktinya ini, ayah bunda yang solihin dan solihah
kayaknya 3 tahun nambahnya susah banget. Jangan-jangan kita kayak kelompoknya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun cuma dapat 80 orang. Tapi solid ya. Jadi tambahan tambahan yel-yel grup kita kayak PDIP. Solid, solid. Jadi itu ya Bunda. 950 tahun perjuangannya Nabi Nuh alaihissalam ya segitu doang. Dan circle nyari orang-orang yang bisa sepaham sama kita, memurnikan ajaran Allah dan Rasulnya mahal. Karena untuk jadi orang munafik gampang. Untuk jadi musuh Allah gampang. Untuk ngejagain, ngejagain menjadi mukmin yang sejati, nah ini perlu tantangan. Ciri-ciri orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salatnya malas. Ciri orang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salat yang susah dikerjakan oleh orang munafik, yaitu salat subuh dan salat isya. Orang munafik itu susah ngerjain. Nah, itu jadi ukuran buat diri kita ya Bunda. Kalau subuhnya Allah mudahkan, isyaknya Allah mudahkan, itu tanda mudah-mudahan Allah hilangkan nifak. Allah hilangkan nifak, kemunafikan dari diri kita. Kalau isya gampang, subuh gampang, itu tanda-tanda bahwa imannya lagi diperkuat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baca Quran. Orang mukmin sama orang munafik kelihatan. Nanti kalian cari hadis Rasulullah SAW. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kalau utruja. Perumpamaan orang beriman yang baca Al-Quran seperti buah jeruk. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang mukmin yang baca Al-Quran itu aromanya enak dan rasanya enak. Tapi perumpamaan mereka yang baca Al-Quran, yang orang munafik, seperti buah korma. Rasanya enak, lari halah, tapi nggak ada aromanya. Nanti banyak ada perumpamaan-perumpamaan orang berdasarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dan itu buat pelajaran buat kita. Dan lalu buat orang beriman baca Al-Quran itu kayak buah jeruk, aromanya enak, rasanya enak. Maknanya di dalam dirinya dia menjadi akhlak, menjadi ketenangan buat orang lain, dia jadi sinar. Dan di antara ayah bunda sudah ada yang Allah jadikan kayak begitu. Tadinya Al-Quran buat hidayah diri sendiri, sekarang sudah mulai ngajarin. Sekarang sudah mulai ngajakin orang-orang untuk belajar Al-Quran. Dan itu ciri-ciri tambahan yang barangkali dari kemarin Rasulullah belum sebutkan. Nah sekarang ittakhadhu aimanahum. Dan disebut sama Allah Subhanahu wa taala mereka rela menjadikan sumpah-sumpah mereka. Aiman
Asal katanya dari yamin. Aiman itu asal katanya dari yamin. Yamin itu apa? Kanan, tangan kanan. Dan aiman ini dalam surah Al-Ma'arij sudah pernah kita pelajari kan? Ilal ladzina ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri mereka atau budak-budak mereka aiman. Jadi aiman itu jamak dari yamin. Kenapa budak kok disebut dengan tangan apa namanya tangan kanan? Bahasa Indonesia udah sebut tangan kanan. Nah ini takhudu aimanahum, mereka menjadikan aiman tangan-tangan kanan mereka. Kok jadi sumpah? Karena bersumpah biasanya ini tangan kanan. Hatta orang kidal pun kalau lagi dilantik diambil sumpahnya, meski kidal enggak tuh nggak boleh pakai tangan kiri. Jadi sumpah tuh pakai tangan kanan. Itu bahasa sumpah menggunakan tangan kanan. Dan sumpah tuh bagi orang mukmin hal yang mahal, ya Bun. Tapi bagi orang munafik, bagi orang kafir, hal yang remeh. Hingga ayah bunda nanti bakal ketemu ayat tentang kafaratul aiman. Kalau sumpah dilanggar, wajib tebus kafarat. Apa saja kafarat aiman? Kalau melanggar sumpah, nggak remeh ayah bunda. Nanti PR buat ayah bunda. Apa saja kafarat aiman? Kalau kita melanggar sumpah, apanya? Nanti cari itu. Dalam surat apa ayat berapa? Kafaratul yamin atau kafarat aiman apa aja. Biar ayah bunda tahu bagaimana Allah dan Rasulnya membuat Muslim punya karakter dan value. Nggak boleh sama dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani, orang-orang kafir, orang musyrik nggak boleh sama. Kalau mereka menganggap remeh urusan sumpah, buat orang mukmin nggak boleh. Kan disebut juga dalam surat Al-Ma'arij yang kita sudah pelajari, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Kesaksian mereka, sumpah mereka, mereka menjalankan. Pasti itu orang beriman. Jadi jangan pernah nganggap remeh. Iman. PR pertama, cari buat orang beriman, kalau melanggar sumpah, apa saja kafarat. Kafaratul yamin atau kafarat iman. Yang kedua, habis bicara tentang iman, sumpah yang mereka biasa langgar. Yang kedua, ini mereka menjadikannya junnah. Junnah. Junnah itu perisai. Ayah bunda perhatikan tulisan junnah. Kalau tidak ada harokatnya, apa bedanya dengan jannah, surga? Kalau nggak ada harokatnya, apa bedanya dengan jinnah? Kalau jannah, ayah bunda tahu. Bahkan banyak orang Indonesia namanya jannah. Benar nggak? Di kelas online kita aja ada Bunda Nurul Jannah. Ke jannah, surga. Junnah, perisai. Kalau jinnah apa artinya? Udah belajar kita dalam surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Jadi jin. Jadi ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Bayangkan bunda, kalau tidak ada harokatnya seperti dulu Rasul dan para sahabat. Rasul merintahkan para sahabat yang mencatat wahyu. Mereka itu jangankan harokat. Titik aja belum ada zamannya Rasul dan para sahabat. Jadi tulisan jannah, jinnah, junnah sama. Tapi artinya beda-beda. Asal kata mereka adalah
Jannah yajun, yang artinya gelap, tersamar, tersembunyi. Jannah, surga. Kenapa asal katanya jannah juga, Sob? Karena tersembunyi, kita belum lihat. Masih Allah siapkan buat kita. Jinnah, jin. Kenapa menggunakan kata jannah juga? Karena tersembunyi, nggak mungkin kelihatan. Maka kalau ada ayah bunda yang lihat jin, itu maknanya adalah ayah bunda frekuensinya sama, bukan hebat. Jadi udah masuk alam mereka. Itu bukan kelebihan, itu penyakit. Sembuhkan kalau ada orang yang katanya bisa melihat jin. Karena tertutup, nggak bisa kelihatan. Junnah, perisai, sama. Orang di balik perisai itu berlindung dan nggak kelihatan. Jadi asal katanya jannah ya junnah. Dan kata junnah ini disebut dalam ayat ini dan juga disebut sama Rasulullah SAW tentang puasa. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Nanti cari sama ayah bunda. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa puasa itu? Perisai dari api neraka. Orang yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka, dari neraka jahanam sab'ina kharifa, 70 tahun. Mudah-mudahan Allah terima yang puasa hari ini. Dan mereka yang menjalankan saum, mudah-mudahan Allah jauhkan dari api neraka. Doain Usbab nih, hari ini lagi nggak saum karena mau safar ke Jogja. Mudah-mudahan lancar sampai dan ketemu sama Bunda Nur Latifah, Bunda Suci, Ayah Rudi, Bunda Astina, dan semuanya yang ada di sana, insya Allah. Bunda ini mau disamperin apa enggak nih pulang dari Jogja? Terus Picunah. Jadi ayah bunda, bahasa Arab tuh kalau tadi ada jannah, jinnah, junnah, kalau nggak pakai harokat, bahasa Arab berbeda dengan bahasa lainnya. Ini statement usbub. Kalian boleh catat. Kalau bahasa lain baca dulu baru paham. Kalau bahasa Arab paham dulu baru baca. Bahasa lain itu baca dulu baru paham. Kalau bahasa Arab yang Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran, paham dulu baru baca. Jadi kalau nggak paham tadi kalimat Rasulullah as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kalau nggak paham bacanya, jadi begini, as-saumu jinnah, puasa itu adalah jin. Salah itu. Kalau nggak paham bacanya berantakan. Atau kalau as-saumu jannah, puasa itu surga. Salah juga. Jadi paham dulu baru baca kalau bahasa Arab. Dan itu yang membuat mengajarkan Muslim, mukmin lebih pintar selangkah ke depan. Jadi kalau lebih maju selangkah, itu udah menang. Apalagi kalau majunya ribuan langkah. Apalagi kalau majunya ribuan tahun. Jutaan tahun ke depan, udah menang. Oh, itu hebat. Zalika huwal fawzul azim. Itu yang namanya kemenangan yang dahsyat. Kalau maju selangkah, apalagi ribuan jutaan tahun, miliaran tahun ke depan, itu namanya hebat. Karenanya doanya orang beriman tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Minta kehidupan terbaik di dunia,
kehidupan yang terbaik di akhirat. Nah itu menang jutaan langkah, bahkan jutaan tahun. Itu orang beriman. Kemarin Coach Bob menikmati dialognya Zainuddin Zidane. Ini buat para ayah yang suka bola, pasti tahu. Sama Lionel Messi. Para bunda juga mungkin ada yang suka sama Zidane, sama Messi. Ini dua-duanya juara dunia, dua-duanya pemain terbaik dunia, Ballon d'Or, Zidane 3 kali, Messi udah berapa Messi? 8. Dan ada kalimatnya Zainuddin Zidane yang Uspo kutip bahwa para pemenang itu adalah mereka yang sudah berpikir dan bermain 1 menit ke depan langkahnya bagaimana itu pemenang, kata Zainuddin Zidane. Tapi aku perhatikan engkau Messi bahkan gak cuma 1 detik ke depan, 2-3 detik ke depan kamu sudah bisa memprediksi permainan ke arah mana. Itu kalimat keren bagi yang mikirin. Termasuk, iya juga ya. Kalau 1 detik, 2 detik, 3 detik ke depan, atau kalau pemain catur bisa menebak langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, atau belasan langkah ke depan, itu pemenang. Dalam urusan politik juga begitu, dalam urusan apapun begitu. Bagaimana kalau misalnya kita udah menang jutaan tahun ke depan, itu pemenang, ya benar. Nah ini yang disebut orang beriman tuh mikirnya panjang. Kalau mereka bisa melacurkan diri dengan melanggar sumpah, orang beriman enggak. Orang beriman. Ayah bunda cari hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Rasulullah SAW menyampaikan, dulu ada orang sebelum kalian yang datang kepada sahabatnya, berikan aku utang. Dia mau usaha, merantau. Perasaan saya udah pernah nyampein hadis ini buat ayah bunda. Sahabatnya tahu temennya ini jujur, si A ini jujur. Dia kalau usaha sungguh-sungguh. Lalu kemudian sahabat yang B yang punya duit, yang punya modal bilang, datangkan kepadaku penjamin. Ini kalau ayah bunda yang banker tahu, ini disebut namanya kolateral. Aku tidak punya jaminan. Penyaminku Allah. Kata si A. Kalau gitu datangkan saksi. Lalu kemudian si A ngomong, aku tidak punya saksi karena buru-buru. Saksiku Allah. Dan buat B nih, kalau udah nyebut nama Allah, itu kesungguhan, ayah bunda. Jangan seperti kebanyakan orang sekarang kalau ngomong insya Allah artinya saya akan langgar. Betapa banyak tuh orang beriman sekarang. Kalau ngomong insya Allah artinya nggak jadi itu. Tapi enggak, ini kualitas iman. Kualitas iman seorang yang beriman yang A dan B. A ngomong saksiku Allah, penjaminku Allah. B kalau sudah bawa nama Allah, maka cukup bagi dia. Kasih 1.000 dinar. Dan 1.000 dinar tuh ayah bunda cari. Sekarang 1.000 dinar tuh 1 dinarnya 4,25 gram emas. Kalau sekarang harga emas berapa? Taruh 2,5 juta. Jadi 4,25 gram, lu udah lebih dari 10 juta. Kalau 10 juta aja kali 1.000, 10 M itu, ayah bunda.
bahwa dia pergi merantau dan mohon maaf sebelum dibawa mereka bikin perjanjian bahwa akan dibayar tanggal segini, hari ini, waktunya ini. Dibawalah oleh A, berusaha dan beberapa hari sebelum due date, tanggal dia berjanji untuk bayar, si A ini udah sungguh-sungguh, udah bawa tuh uangnya. Tapi begitu di pelabuhan, angin kencang. Kayak sekarang ya bunda. Hujan turun dengan deras. Kapal-kapal nggak ada. Tahu apa yang terjadi? Maka kemudian mendadak ke langit. Dia bilang, ya Allah, berapa hari lagi due date, saya harus bayar utangku pada sahabatku ya Allah. Tolong datangkan kapal, saya harus kembali. Tapi nggak datang-datang kapal. Tahu yang terjadi? Ya Allah, aku harus bayar dan tiba-tiba Allah ilhami. Ada gelondongan kayu. Gelondongan kayu yang nggak tahu nih. Dari Sumatera kali ini. Kayunya. Ngalir ke sungai, terus sampai ke laut. Gelondongan kayu. Karena nggak mungkin kayu kecil tuh. Kenapa? Begitu ngelihat kayu ada di laut, lalu kemudian diambil, dibolongin sama si A tuh. Lalu kemudian dia isi dengan 1.000 dinar. Jadi kalau tadi kita udah ngitung harganya 10 miliar, nah sekarang hitung bobot. Kalau 4,25 gram emas kali 1.000, maknanya 4 kilo. Jadi diisi sama emas 4 kilo. Nah bayangin tuh, kalau kayunya kecil pasti rendem. Maka ditaruh tuh kayu itu. Terus dia bilang gini sama Allah, ya Allah, aku berjanji pada sahabatku bahwa engkau adalah saksiku, engkau adalah penjaminku. Tapi gini aku tidak temukan ya Allah. Aku tidak temukan kapal. Maka aku serahkan padamu ya Allah. Dilempar kayu ke laut. Nah ini orang sudah beriman, tawakalnya tinggi. Mudah-mudahan nanti kita sampai level itu ya. Ini nyampein kisah ini Rasulullah. Nanti cari ya hadisnya. Baca sungguh-sungguh sama ayah bunda. Dan hari yang dimaksud, si B sahabatnya nungguin di rumahnya. Kagak datang sahabatnya yang janji mau bayar utang. Sampai dia gusar, dia pergi ke pelabuhan. Dia tungguin setiap kapal yang datang. Satu, dua, tiga kapal dan berikut kapal banyak datang. Ini nggak muncul tuh sahabatnya. Tapi dia yakin sama sahabatnya. Jadi ini yang disebut sikoh. Ayah bunda nanti cari sikoh. Sikoh itu apa? Yakin sama saudara yang beriman. Jangan kalau sama orang beriman, bawaannya suzon. Sikoh. Lalu kemudian ketika dia tunggu sambil zikir, sambil doa, tiba-tiba matanya ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kayu gelondongan. Daripada nggak ada yang ngambil, mumpung nggak ada stikernya nih kayu. Karena yang dari Sumatera itu semuanya rupanya ada stikernya, ada nama PT-nya. Maka dibawa tuh sama si B. Dah, teman saya nggak datang, mudah-mudahan ini aja dah. Hadiah dari Allah buat kayu bakar. Dan sesampainya di rumah, dia potong-potong itu kayu. Dan dia kaget, ada uang 1.000 dinar. Dan beberapa hari setelahnya, saat iklim sudah bersahabat, datang si A. Dan dia bawa uang 1.000 dinar. Dan kemudian dia minta maaf sama temannya. Maafkan saya terlambat. Ini saya bawa uang 1.000 dinar. Tadinya saya sudah begini, dia cerita, saya pengen berangkat hari itu. Tapi iklim nggak bersahabat. Mungkin nggak tahu nih, saya sudah sampaikan sama Allah. Saya taruh uang di pohon dan kemudian saya lempar. Saya tawakal sama Allah. Tapi kayaknya nggak nyampe sama kamu. Nih saya bawain 1.000 dinar yang baru. Dan Masya Allah, bayangin tuh ayah bunda, kalau B itu bukan orang beriman, kata B, iya kagak belum dapet tuh gelondongan. Tapi enggak, dua-duanya hamba Allah yang beriman.
Yang B bilang bahwa kirimanmu udah nyampe. Dia nggak pakai JNE, kagak pakai GNT, nggak pakai macam-macam. Kirimannya paketnya langsung dikirim sama Allah Subhanahu wa taala, saya udah terima. Dan Masya Allah, itu lihat ayah bunda, pelajaran buat orang beriman. Jangan menggunakan nama Allah untuk dirusak. Orang beriman nggak boleh itu ngomong insya Allah, tapi ngelanggar nggak boleh. Nah, belajar, menepati janji kayak gitu. Dan lihat bagaimana Rasul bercerita di hadis itu bahwa itu bukannya golongan dari orang-orang zamannya Rasul. Dulu ada orang yang beriman sebelum Rasul. Kayak begitu. Dan kelanjutan. Jadi kita sudah bahas Aiman, kita sudah bahas Junah. Kelanjutannya fasoddu an sabilillah. Falahum azabum muhin. Sumpah yang dilanggar, mereka membuat itu menjadi perisai. Maka mereka menghalang-halangi diri mereka dan orang lain dari jalan Allah. Biasanya ayah bunda, orang-orang jahat itu bersekongkol untuk ngalang-ngalangi orang baik. Dari dulu sampai sekarang. Kalau semuanya korupsi, ada satu yang nggak korupsi, ah, udah tuh dikotakin dengan korupsi. Yang baik itu bisa jadi dibunuh. Kenapa? Karena mereka nggak mau ketahuan. Dan dari dulu tuh, ayah bunda, wasoddu an sabilillah. Maka kalau ada pejuang-pejuang kebaikan, kebenaran dibunuh, buat orang-orang yang beriman jangan takut. Kalau jangan gentar, nggak usah di zaman Rasul atau sebelum Rasul. Zaman kita yang dekat aja masih banyak kejadian. Ayah bunda masih ingat barangkali kejadian KM 50. Dihalang-halangi. Jadi itu disebut fasoddu an sabilillah. Dan mereka ngalang-halangi. Mau apapun. Urusan pembuktian ijazah aja sebenarnya gampang. Tapi susah, ribet dibikin. Sampai se-Indonesia ngomongin, nggak kelar-kelar. Kenapa? Ya, nanti bakal rusak. Sumpah-sumpah mereka ntar bakal ketahuan. Dan yang terhalang-halang itu, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, buat orang-orang beriman terus saja berupaya. Belajar dari perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sejak tahun 48, maknanya mau 80 tahun perjuangan mereka. Tapi mereka percaya janji Allah, janji Rasul, bahwa dalam surah Al-Isra aja, ayat-ayat awal sudah Allah buktikan. Maka tinggal gimana melanjutkan perjuangan. Dan ayah bunda, meskipun generasi kita tidak bisa membuktikan, nanti estafet kepada anak-anak kita. Kasih tahu sama cucu-cucu kita. Jangan keluar dari jalan Allah meskipun dihalang-halangi. Meskipun kamu tidak dapatkan posisi yang bagus karena kamu sudah dikotakkan. Meskipun kamu tidak dapat promosi, meskipun ini dan itu, jangan sampai bersekongkol. Dan itu yang membuat Usbop masih optimis. Kejadian mantan gubernur yang menista ayat Al-Quran, waktu itu Usbop diminta jadi saksi. Diperiksa di Bareskrim. Waktu mau berangkat aja, Umi
ngelepas, banyak yang ngedoain. Khawatir berangkat ke baris krim, nggak keluar lagi. Tapi Masya Allah, kondisi politik memanas saat itu, ayah bunda tahu. Begitu sampai di baris krim, masuk aja kita, itu wartawan udah ramai banget. Dan begitu ada dalam gedung, masuk ruang penyidikan, langsung estafet sama Umi Erena Handono, sama beberapa tokoh estafet para penyidik. Nggak dikumpulkan seperti para kriminal. Yang dahsyatnya itu para penyidik sopan, hormat banget sama kami semuanya. Kami kaget, kami kira mereka bakal mengintimidasi segala macam. Begitu Gus Pop ditanya satu persatu, apa nih Kiai, apa nih Ustadz, manggil begitu mereka. Dan Masya Allah, Ustadz, ini mau waktu sholat zuhur bentar lagi, kita sholat dulu yuk. Itu penyidik ngajak bersolat berjamaah di mana? Di masjid aja Ustadz. Maka kita pergi ke masjid, keluar, dan mereka kasih tahu jalan sini aja Ustadz, jangan lewat depan, rame. Karena berita tentang 212 lagi rame banget. Akhirnya kemudian selesai, nggak pakai lama eh, melakukan penyidikan, dan Ibunda tahu mereka anak-anak soleh, polisi-polisi jujur, mereka ngomong ini, Ustaz, doain kami ini, mudah-mudahan kami jadi jenderal. Ini sebenarnya nih karena pimpinannya kagak bener aja nih, masa ulama digini. Oh Masya Allah, selalu ada harapan ya Bunda. Di tempat-tempat yang kotor sekalipun, selalu ada sinar Allah. Mau dimanapun juga. Jadi kalau kita lihat perpolitikan kita misalnya udah terlalu kotor, yakin masih ada pejuang-pejuang Allah di sana. Di tempat yang riba sekalipun, yakin masih banyak pejuang-pejuang di sana. Di tempat prostitusi, yakin masih ada pejuang-pejuang di sana. Yang mereka percaya bahwa suatu saat hidayah Allah akan membuat semuanya jadi lurus. Meskipun perjuangan mereka nggak gampang. Perjuangan mereka seperti Musa melawan Fir'aun. Tapi yakin pertolongan Allah pasti menang. Jadi mereka boleh menghalang-halangi jalan Allah, tapi para pejuang Allah yang membawa sinar Allah nggak bakal meredup. Wallahu yutimmu nurahu mutimmu nurihi walau karihal kafiru. Allah akan terangkan cahayanya meskipun orang-orang kafir nggak suka. Jadi meskipun halang-halangnya ya Bunda bertahan. Insya Allah masih ada pejuang-pejuang kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.